sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Lomba renang lawan cinta Laura, Gisela Anastasia ditonton sang mantan. Gisela Anastasia mengikuti lomba renang melawan cinta Laura dalam ajang turnamen olahraga Selebriti Indonesia Season 2. Menariknya, Gisela Anastasia disaksikan langsung oleh sang mantan kekasih, yakni Rino Sudarjo ketika lomba renang tersebut. Rino juga datang bersama dengan teman-teman mereka untuk memberikan semangat kepada Gisela Anastasia. Gisela pun mengatakan bahwa dia memang memberitahu teman-temannya mengenai lomba renang hari ini. Menurut ibu satu putri itu, kehadiran teman-teman begitu berarti untuknya. Terkait hubungannya dengan Rino, Gisela menyebut tetap baik-baik saja meski sudah tak menjalin hubungan asmara. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gisela menduduki peringkat 3 untuk renang putri 50 meter setelah dikalahkan Cinta Laura dan Caitlin Helderman. Di kelas estafet, Gisela berada di satu tim dengan Dito dan mendapatkan juara 2. Cukup jauh, jadi bangga banget sama diri sendiri. Dan waktu estafet aku ngerasa aku dapet tim yang sangat-sangat solid. Walaupun mungkin tim aku bukan yang tercepat, semuanya bisa berenang, semuanya punya fighting spirit. Apalagi Faye, aku bangga banget sama Faye karena dia benar-benar usaha untuk bisa berenang cepet. Dan pada akhirnya ternyata strategi kita yang gak ortodoks berhasil, karena biasanya ya yang tercepat harusnya pertama dan terakhir, tapi di tim aku kita memutuskan bahwa Dimas yang pertama karena dia memang bisa berenang walaupun gak tercepat, tapi dia bagus berenangnya. Kedua kita pilih Faye karena walaupun dia mungkin yang paling pelan berenangnya, dia masih kita yakin dia masih menyelesaikan 50 meter. Kenapa aku ditaruh di posisi 3? Karena aku dan tim cukup yakin bahwa aku bisa ngejar siapapun yang ada di kolam renang. Dan bersyukur banget ternyata memang aku mengejar Dion dan juga Agatha, dan akhirnya memberikan kesempatan buat Tara, perenang terakhir di tim kita, untuk bisa leading. Dan walaupun akhirnya tadi Dito sempat cepet banget berenangnya karena Tara udah dikasih head start yang lebih unggul, akhirnya kita tetap menang dan dua piala emas. Cinta, selain menang juga kan perolehan waktunya Cinta cukup jauh ya sama yang juara 2, juara 3-nya Cinta. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah lupa atau mungkin nggak ngikutin perjalanan karir aku dulu, aku kan dari umur 5 sampai 13 tahun emang atlet renang. Jadi aku punya 10 medali emas, 7 perunggu dan 7 bronze, 7 silver, 7 bronze dari kompetisi berenang antara berbagai sekolah internasional di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi memang untuk kecil dulu kompetitif, jadi walaupun sekarang nggak latihan, aku rasa jiwa kompetitif itu masih ada, muscle memory itu masih ada, dan ya aku emang nggak mau kalah. Jadi apapun yang terjadi pasti aku akan memberikan yang terbaik. Tapi sempat ada kendala nggak Cinta tadi? Enggak. Mungkin ada 2 hal yang menjadi lucky charm aku. Pertama, sebelum aku mulai berenang, aku sempat ke suster-suster fisio yang stretchingin kaki aku supaya lebih lentur. Dan itu emang aku ngerasa jauh lebih enteng setelah di stretching oleh suster-suster fisio dari Run Sports. Terus kedua, sama salah satu coach berenangnya, aku dikasih swimming cap timnas Indonesia. Tadinya aku berenangnya nggak ada rencana pakai swim cap. Tadi aku gini aja berenangnya, tapi dikasih swim cap dan aku rasa itu juga membuat aku lebih cepat dalam air. Gitu. Gimana? Udah komplit ya? Foto dong Cinta. Boleh banget ya. Nah, itu foto dulu sekali. Ya, sini tahan. Gak bawa medali, Ciu. Nggak apa-apa, Kak. Ya, yuk. Ayo aja, Gisel. Gimana? Ya, akhirnya bisa
emang bukan atlet, bukan yang biasa belajar renang dengan teknik dan segala macam. Jadi pas tawarin ini aku udah ngaku, aku bilang aku seadanya, katanya nggak apa-apa. Ya udah, jadi kemarin menyempatkan untuk latihan, cuman bilang sama coachnya, aku pokoknya jangan nomor terakhir aja. Sebenarnya there's nothing wrong untuk menjadi yang terakhir juga, namanya juga kan ini seru-seruan, menyemangati orang-orang untuk lebih aware sama kesehatan dan olahraga. Cuman kan namanya tetap ada jiwa kompetitifnya dikit nih, si Mak Gempi ini sama nular ke anaknya juga begitu. Jadi kalau bisa jangan, maksudnya kelihatan kita masih usaha. Itu kan satu bukti komitmen kalau kita mau melakukan sesuatu ya harus ada usahanya juga, jangan jadinya nggak usaha. Di urutan ketiga prestasi juga sih buat kamu. Iya dong, urutan ketiga di swimming yang isinya 6 orang tapi yang 2 atlet. Berarti kan tuh kalau kagak ada 2 atlet ya lumayan lama. Untuk yang nggak bisa apa-apa gitu kan ya, yang selama ini renangnya kayak turis-turis di kolam renang hotel gitu kan, dan terus diajarin bisa seperti yang tadi tuh ya aku sih seneng banget, udah cukup puas kan. Tapi tentunya kalau mau lebih serius ya panjang perjalanan, tapi kalau siapa aja kan mau mulai belajar boleh. Tadi kan ada Gempi juga ya, sempat nonton di pinggir supaya support seperti apa sih? Iya, seneng banget kan, emang udah sengaja, emang harinya dia bisa temenin aku, ada temenin juga. Saya kira di sini kan mama papanya juga tugas, jadi dia juga happy double bisa support. Dia teriak-teriak sama renang, ternyata aku lihat videonya dia teriak-teriak cil gitu, dia nyemangatin aku. Tapi ada pesan-pesan dari Gempi nggak? Pesan-pesan dari Gempi enggak sih, cuman tadi pas terakhir nih gini, bisikin aku, wah tadi kalau nggak ada anti cinta kan sebenarnya bisa menang. Lucu banget yang relay kan, timnya cinta kan menang, tim aku sama Dito sama Gato sama Dio nomor 2, jadi dia bilang gitu. Lucu banget. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, Barbie Kumalasari bisa habiskan 100 juta rupiah setiap bulan hanya untuk party. Selebritas Barbie Kumalasari menyebutkan party sudah menjadi gaya hidupnya. Setiap hari Barbie Kumalasari mengaku bisa datang ke klub malam untuk party. Baginya, party di lounge ataupun bar bisa melepas penat sambil bersenang-senang menikmati musik bersama dengan teman-teman. Barbie juga sampai menyiapkan dana khusus supaya bisa party sambil menghabiskan malam. Barbie mengatakan bahwa biasa mencari tempat yang nyaman untuk party. Gitu. Ya aku nggak tahu ya, mungkin karena aku orangnya rame, mungkin bikin cowok nyaman, kemudian temen cowoknya juga banyak. Terus aku juga orangnya kan manja gitu. Ada kan tipe cewek yang galak sama pasangan gitu. Jadi yang ada baru sebentar cowoknya kabur. Kalau aku sih enggak, justru rata-rata kalau aku putus tuh kebanyakan pacar aku itu cemburuan, karena kan dunia aku ini kebanyakan 90% dunia aku laki-laki semua. Itu yang pertama. Terus kedua, aku semuanya sama mantan pacar masih pada akur semua, pada bisnis bareng, dan semua mantan pacar aku kenalin, kadang suka jalan bareng. Jadi kalau yang baru ini nggak kuat mentalnya, pasti ada aja masalahnya. Kayak kemarin sempet aku di Bali, aku udah pacaran udah lama 6 bulan, tahu-tahu ada salah satu mantan pacar aku menjadi tersangka gitu kan, salah satu kasus film porno yang lagi rame di Polda. Akhirnya aku ngurusin dia, ini cemburu, pacar aku beneran kabur. Ya putus, yang kayak gitu. Jadi harus kuat iman sih kalau sama aku. Kak, tapi ada rencana gitu Kak dalam waktu dekat buat nikah gitu? Karena kan dulu kan Kak Barbie sempat bilang gitu, kalau nikah maksudnya sebuah kebutuhan itu bisa banyak kan dilakukan gitu. Bener. Kebutuhan. Kemarin udah mau foto prewedding sebenarnya sama yang pengacara di bulan Januari ini sih, rencananya udah di Bali, tempat juga udah disiapin. Tapi ya udah pas nonton baru ada salah satu omongan dia yang bikin aku sakit, mana aku lagi jalan sama anakku juga, sampai akhirnya anakku nggak suka gitu. Nah aku berpikir kan kita juga mau punya pasangan, anakku harus suka. Nah ini first impressionnya aja udah jalan sama anakku, bikin anakku kecewa gitu kan, karena dia ada omongan yang udah kamu cari berondong lagi aja yang bisa ngimbangin kamu gitu. Apalagi dia umurnya lebih tua kan. Tadinya aku pikir gue mau berubah jalan deh, coba gue cari yang lebih tua. Tapi capek juga ya, ternyata main tua itu malah diomelin melulu, cemburuan melulu gitu kan. Terus kayaknya jealous kan,
aku alhamdulillah ya karirku bagus gitu kan, jadi banyak aku dapet undangan sana, terutama aku di Bali juga clubbing mana yang nggak ngundang Barbie gitu. Kalau di Bali tuh aku selalu tamu kehormatan di clubbing ini itu minuman berbotol-botol, bahkan aku free gitu kan ya. Jadi kan karena kita pergaulannya memang sama owner to owner, aku juga dulu pernah punya diskotik di Bali juga pernah juga, jadi ya emang udah biasa kehidupannya. Nah ini yang dia tidak terima, dia maunya aku udah habis pulang kerja nggak boleh ke clubbing gitu ya. Nggak bisa juga dong merubah orang secepat itu, apalagi kita baru pacaran 2 bulan lebih. Jadi ya udah akhirnya aku putus. Target buat nikah lagi kapan sih Kak? Ada nggak? Kalau bisa sih pengennya sih tahun ini, tapi aku nggak tahu nih, dia berdoa aja, takutnya nanti udah pengen kayak kemarin, tahun kemarinnya pengen udah nggak ada, kabur cowoknya kan, putus gitu kan, nggak kuat mental gitu. Tapi kriteria lo sendiri gimana sih, maksudnya ribet nggak atau gimana? Aku tuh suka cowoknya manja dan ngikutin kegiatan aku, karena maksudnya gini, yang penting aku tuh kalau udah satu, tapi jangan larang ketika aku meeting sama teman, terus jangan cemburuan, karena ya namanya kita kan, maksudnya kayak aku nih, aku kan orangnya entertainer juga kan, jadi kita harus ngelobi orang. Ya kalau di TV harus lucu-lucuan, tapi kan kerjaan sehari-hari kita pengusaha juga, jadi memang mau nggak mau harus baik, harus nice, harus care gitu kan. Dan kebanyakan kehidupannya dengan laki-laki gitu teman-temannya. Jadi ya kalau dianya baperan, dianya egois, dianya kayak kemarin juga yang mantan pacarku yang pengacara tiba-tiba marah mendadak gitu kan, izin salah ke clubbing, nggak izin salah gitu kan, terus serba salah, ngelihat aku minum sedikit aja udah marah, udah malah aku udah kasih tahu nih aku minum ya, aku udah izin, lama kan capek, kok pacaran jadi posesif kayak gini, kayak hidupku jadi terkekang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau lo ngasih gue macem-macem, kalau belum ngasih aja udah kayak gitu. Jadi aku kayak enggak deh gitu, gimana nanti gue nikah sama dia ya, mendingan kok gue juga masih bisa cari duit sendiri. Jadi aku lebih, anakku juga nggak setuju, udahlah mami masih cari yang lain. Anakku udah gede juga kan, udah bisa curhat juga. Kemarin di Bali nonton baru, bukannya senang malah sedih, tapi ya udah, jadi aku harus move on gitu. Sekarang tinggal tergantung anak ya, kalau mau jadi pasangan aku harus pintar pendekatan juga sama anaknya, jangan sama emaknya aja gitu. Nah ini yang CLBK sama mantannya udah berapa lama Kak Barbie? Baru 2 minggu ini sih. 2 minggu? Baru 2 minggu ya. Setelah dari Bali tuh? Kemarin sempat CLBK lagi sama mantan pacarku, ada penyanyi cepet naik tuh di berita, tapi cuma 1 minggu doang, habis itu aku putusin. Kenapa emang? Kartika Putri dapat hadiah ulang tahun spesial dari suami. Artis Kartika Putri baru saja mendapatkan hadiah ulang tahun spesial dari suaminya, yakni Habib Usman bin Yahya. Seperti yang diketahui, Kartika Putri tepat berusia 33 tahun pada 20 Januari 2024 kemarin. Habib Usman bin Yahya pun memberikan kado spesial, yakni ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Baginya, ibadah umroh merupakan ritual yang dilakukan setiap tahun sekali. Awalnya Kartika Putri berencana jika hanya ia dan suaminya saja yang akan pergi umroh. Namun karena faktor anak yang membuat Kartika Putri berangkat bersamaan dengan keluarga. Kartika mengungkap perjalanan umrohnya selama 9 hari itu berjalan dengan lancar. Kartika pun berharap dan berdoa agar setiap tahunnya tetap diberi kesempatan untuk umroh bersama dengan keluarga. Lebih lanjut, Kartika juga mengaku jika proses hijrah itu sangat berat ujiannya. Terus Kalisa juga waktu itu masih baru sehat juga, jadi untuk ditinggal takut kepikiran, jadi akhirnya terpaksa dibawa juga. Alhamdulillah lancar 9 hari, dan juga seneng banget karena berbarengan juga sama hafiz Quran. Jadi ya seneng aja, vibe-nya jadi kayak lebih positif, lebih menyenangkan, lebih happy, dan ibadahnya jauh lebih ngena gitu. Ada peribatan sendiri nggak sih? Kan maksudnya bawa 2 orang anak nih. Alhamdulillah enggak sih, kayak karena udah biasa bawa anak dan lain sebagainya. Cuman memang Khadijah kan baru banget bisa jalan, jadi pas 2 hari sebelum berangkat tiba-tiba dia bisa jalan lancar langsung. Jadi paling agak lumayan capek aja, ekstra capek karena harus jagain kan, terus nggak pernah bisa diem gitu. Tapi karena juga alhamdulillahnya suster ada yang ikut,
jadi suka ganti-gantian untuk jagain di hotel, anak-anak juga nggak dibawa ke masjid juga, takutnya ntar malah nangis ganggu jamaah yang lain. Jadi ya udah, karena hotel juga dekat, jadi aku bisa melipir terus ke masjid pelan-pelan. Selain Januari itu Hah? Januari itu berarti wajib bagi. Insya Allah, iya, harapannya doa kita tuh memang minimal setahun sekali ke sana, khususnya di bulan Januari Habib yang pilih gitu. Memang enak juga udaranya kan, antara dinginnya sudah mau selesai, nggak dingin-dingin banget, tapi juga nggak panas-panas banget gitu. Dan kebetulan ini dimudahin ya, alhamdulillah. Ada perbedaan mungkin Kak umroh yang kemarin? Yang kali ini nih lebih apa ya, lebih padat banget juga, terus lebih ya kita fulling banget, benar-benar nikmatiin banget, dan alhamdulillah juga lagi bulan Rajab juga, jadi kayak masya Allah sih semangatnya juga tinggi-tingginya banget, jadi senang banget, apalagi kita ngelihat para habis Quran juga yang semangatnya luar biasa segala macam, jadi ngebakar kita juga yang masih banyak kurangnya, jadi kayak kepingin lebih lagi dan lebih lagi. Dan alhamdulillah kayak sekarang kan masuk ke Raudhah nggak kayak beberapa tahun yang lalu kan. Kalau beberapa tahun lalu pada saat jam-jamnya buka pagi kita antri, insya Allah bisa masuk. Kalau sekarang tuh ada yang namanya harus tasreh atau pakai nusuk gitu. Nah ini yang challengingnya juga, karena meskipun kita punya tasreh, kadang-kadang tasrehnya itu nggak bisa di barcode juga gitu. Jadi alhamdulillah, tapi ya tetap usaha, ikhtiar, dan alhamdulillah bisa 2 kali ke Raudhah gitu, dan umrohnya juga lancar, alhamdulillah. Jadi kayak seneng aja sih, senang banget. Jadi punya challenge baru, makin rame di sana, makin padat, tapi kita jadi makin semangat, makin khusyuk gitu. Dan pastinya setiap tahun memang harus selalu ngajarin kalau umroh tuh tetap harus ada adab, akhlak. Jadi kalau umroh lagi umroh, Habib tuh kayak paling melarang banget untuk kita pegang handphone, atau bahkan kan banyak yang lain tuh sambil umroh pakai ihram atau mungkin sambil apa segala macam. Habib ngajarin aku untuk cuma 3 jam 4 jam kok ritual umroh yang sebenarnya gitu. Jadi fokus berdoa, fokus ngejalaninnya, fokus ke akhirat dulu aja. Kalau untuk mau foto-foto ya nanti setelah umrohnya kan bisa balik lagi untuk tawaf yang biasa aja atau tawaf wada gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak seperti biasa. Terus juga sama kayak Habib juga karena situasinya penuh banget dan ramai banget, yaitu kalau Habib bilang nggak usah maksain ke tempat-tempat multajam, apalagi khususnya buat perempuan, malah karena banyak mudorotnya, takutnya bersentuhan sama yang bukan mahramnya, berdesak-desakan, bahkan ada yang sampai jilbabnya kebuka, bahkan apalagi disayangin gitu kan, banyak orang yang maksa untuk bisa sentuh Ka'bah tapi ujung-ujungnya untuk bikin konten, itu yang disedihin. Makanya Habib bilang kayak karena statusnya public figure, jadi bisa mencontohkan yang baik, yang positif gitu. Jadi aku juga ya nggak maksain juga, apalagi kan sekarang banyak orang yang maksain perempuan untuk cium Hajar Aswad di kondisi yang penuh ramai berdesakan dengan laki-laki. Dia tuh Habib bilang nggak ada ibadah yang baik kalau kita ngelakuin dengan cara yang salah, apalagi banyak mudorotnya, kayak syariatnya udah jauh nih, karena mungkin berdesakan, berdempet-dempetan, bersentuhan, lalu itu sampai jilbabnya terbuka auratnya. Jadi ya benar-benar banyak pelajaran terus ya, karena makin rame, karena makin, dan kayak Raudhah juga sama sekarang, saking susahnya segala macam, orang juga jadinya berdesak-desakan. Tapi Habib selalu bilang kayak, ingat ya, kamu ke rumah orang aja bertamu tuh ada adabnya, sama di Raudhah juga ada adabnya. Jangan mentang-mentang mau sholat di paling depan jadi ngedorong orang, ngezolimin orang, atau nyelak, atau jadi ribut sama askarnya, atau jadi nggak ada adab lah. Jadi Habib selalu nekanin kayak harus ada adab juga di rumahnya Allah dan juga di rumahnya Rasulullah. Selain kado umroh, ada kado apa lagi sih dari Habib? Adalah tanda kasih sayang aja. Dulu deh seperti apa mungkin perjalanan umroh kali ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti ritual memang alhamdulillah dari setelah nikah sama Habib itu tuh selalu Januari umroh bareng sama Habib gitu. Tapi kadang-kadang juga bulan puasa segala macam, cuman Habib memang kasih hadiahnya selalu kayak umroh aja gitu, karena bertanggung. Shandy Aulia buka toko baju offline setelah 18 tahun jualan. Aktris Shandy Aulia kian melebarkan bisnis fashionnya di awal tahun 2024 ini.
Setelah berbisnis online sejak tahun 2006, Shandy Aulia akhirnya membuka toko offline di kawasan Pik, Jakarta Utara. Tak sendirian, mantan istri David Herbowo ini dibantu oleh rekannya bernama Paula yang ikut merealisasikan mimpinya. Aktris 30 tahun ini juga merasakan bahagia karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk membuka butik sendiri. Ini merupakan bagian dari pengembangan bisnisnya untuk menjangkau lebih banyak customer. Dengan adanya toko offline ini, customer bisa melihat, menyentuh, hingga mencoba langsung produk yang ditawarkan. Kedepannya, Shandy akan sering berkunjung ke tokonya ini untuk menyapa sang customer. Ibu sang satu anak ini mengaku ingin lebih dekat, baik dengan customer setianya maupun dengan calon customernya. Collections, ikutin saya selalu. Kasih di kalian dong soal baju yang dipakai hari ini apa sih Kak? Mungkin temanya apa temanya? Model bajunya. Hari ini temanya flower gitu. Sebenarnya lebih kayak memasuki di bulan Valentine's. Pengennya sesuatu yang sweet, manis, sisa padu dengan high heels yellow supaya lebih bright lagi. Dan memasuki Februari kan biasanya segala sesuatu tuh interior, dekorasi itu kan lebih sweet, manis. Tapi memang model baju yang kamu suka memang model seperti ini, maksudnya kayak ada payet hari nyaman untuk banget kan, bus juga modelnya ini juga, jadi memang sesuatu yang ready to wear lah untuk hari-hari. Bisa kamu tambahin dengan aksesoris juga nggak sih buat mempercantik gitu dalam cantik. Ukurannya ini untuk yang slim aja tuh ya. Lagi Shandy di depan. Lagi terakhir. Ke tengah Kak, ke tengah. Cabut yuk. Bang, cabut dulu. Mulai dulu aja Mbak ya. Biar karena sudah lah. Oke, ayo ini foto dulu sebentar. Kabar terakhir, Tribuners, Aura Kasih ngebet nikah lagi setelah 2 tahun menjanda. Penyanyi Shandy Aura Syahrani alias Aura Kasih sudah 2 tahun menjadi janda Erik Amaral. Aura Kasih diketahui telah bercerai dengan bule asal Brasil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2021 lalu. Saat ditanya soal laki yang akan mengisi hatinya kelak, Aura Kasih menyebut jika tipenya tak harus seorang bule. Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat itu menyebut jika mantan suami bulenya memang datang di waktu yang tepat. Sebab ia memang saat itu ingin memiliki keturunan setelah disibukkan dengan pekerjaan. Namun takdir berkata lain, Aura dan suami memutuskan untuk berpisah usai dikaruniai anak 1. Meskipun demikian, ia tak menyesali tentang apa yang dialaminya saat ini. Kini ia memasrahkan segalanya kepada Tuhan terkait dengan jodoh. Paling penting untuknya, ia bisa mendapatkan jodoh yang baik untuknya dan juga sang buah hati. Langsung aja mungkin jadi single mother seperti apa sih gitu kan? Udah, kalian sama bentar ya, aku ini soal anak perkembangan aku jadi single mom mungkin udah dari tahun 2020 turunin lumayan lama ya, jadi ya sebenarnya Insya Allah dan Alhamdulillah masih aman-aman aja, masih terkendali di sekolah juga. Alhamdulillah aku masih mampu ya menyekolahkan di tempat yang bisa dibilang yang bagus lah pendidikannya. Kedua memang dia masih TK lah, jadi ya masih oke. Tapi pertumbuhannya seperti apa sih sekarang? Mungkin kamu juga mungkin dia mau mulai dewasa nih, mungkin mulai banyak nanya kamu sendiri ke dianya seperti apa sih? Ya udah mulai banyak nanya, udah banyak kamus kata-katanya udah mulai banyak banget. Jadi aku harus lebih wise kalau dia banyak bertanya. Jadi yang paling deg-degan ya, dia nanya apa yang tentang ayahnya, ini deg-degan juga. Tapi kan harus jujur, tapi tidak menyakiti dan tidak membuat dia membenci ayahnya. Berarti memang terbuka banget dirimu sama diri sendiri gitu seorang ayah sendiri ayahnya. Harus ya, nggak boleh bohong. Karena anak itu harus menerima kenyataan juga, tapi kita kasih jawaban sebijaksana mungkin agar tidak membuat anak itu benci sama ayahnya gitu. Jadi ya dia harus lebih wise aja. Tapi pernah Kak, maksudnya nanya ayah kemana gitu atau gimana, itu pernah nanya atau gimana kok nggak sama ayah gitu, gimana pernah nanya nggak sih pertanyaan itu? Baru-baru ini ya sempet tanya gitu, karena dia sering nonton di YouTube ya, ada
Happy Family itu. Oh iya. Aku bilang, oh dia lagi nggak di sini, nggak di Indonesia, makanya somewhere lah gitu, lagi kerja. Tapi pernah minta ketemu nggak? Iya. Enggak pernah. Karena gini Mbak, aku nggak bisa bilang enaknya atau enggak. Yang plus minusnya adalah Bella itu sudah tidak melihat mungkin ayahnya dari umur 8 bulan, jadi nggak ada memori, jadi nggak begitu banyak nanya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin karena anaknya udah besar, itu ada memorinya, ada kenangan lah. Kebetulan kan nggak pernah meminta apa-apa. Tapi tetap memberikan kebijakan atau memberikan keleluasaan nggak sih kalau pihak sana gitu ingin ketemu sendiri memberikan kebebasan itu nggak? Aku kan terbuka sekali, sangat terbuka. Jadi aku juga pernah bahas tahun yang lalu kalau mau datang aja gitu. Jadi kan karena aku ngomel mulu, mungkin di media ada beberapa ngomong kayak nggak pernah nonton, nggak pernah apa, tiba-tiba ya mulai komunikasi lagi tapi lewat ke keluarga aku. Karena kan mungkin aku nggak enak, tapi aku lagi kerja juga kan. Jadi akhirnya lewat keluarga. Tapi alhamdulillah kok, aku mah terbuka dan jangan kayak sinetron gitu loh, tiba-tiba datang udah gede terus ini siapa terus sinetron keluarga kan, jadi lucu gitu. Jadi ya dari sekarang itu udah diobrolin. Tapi bisa dikatakan kayak dirimu sama anakmu kayak bestie sekali ya, kemana-mana selalu berdua dan kapelan selalu. Seperti apa sih? Aku tuh kemarin aja kayak liburan itu aku cuma bertiga. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fendi Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.